Kuasa firman yang membebaskan. Hari itu Selasa, tanggal 2 September tahun 2025. Matahari pagi menyaring lembut melalui pepohonan pinus, menaburkan cahaya belang-belang di gereja Katolik kecil yang sederhana. Dibangun dari bilik bambu, gereja itu berdiri tenang di samping hutan pinus yang berbisik, taman bunga yang semarak, dan sungai yang jernih mengalir. Tommy, Shandy, dan Maria tiba, bergabung dengan sekitar 20 umat beriman lainnya yang berkumpul untuk ibadah harian. Di dalam, udara dipenuhi kehusyukan yang tenang. Pastor tua, dengan mata yang ramah dan senyum lembut, memulai ibadah. Suaranya, yang kaya dengan kebijaksanaan bertahun-tahun, mengisi ruangan kecil itu saat ia menyambut semua orang dan bersiap untuk membagikan renungan hari itu. Inti khotbahnya hari itu adalah tentang Yesus mengajar. Ia berbicara tentang bagaimana semua orang takjub karena, seperti yang dikatakan Injil, perkataannya penuh kuasa. Ini bukan sekadar ajaran yang diulang-ulang dari tradisi, melainkan perkataan yang hidup dan berwibawa yang bergema jauh di dalam jiwa mereka. Pastor menjelaskan bahwa wibawa Yesus bukanlah wibawa yang datang dari jabatan atau kekayaan. Ini adalah wibawa yang berasal dari dalam, dari identitasnya sebagai yang kudus dari Allah. Wibawa ini begitu kuat, bahkan roh jahat pun mengenalinya. Saat roh jahat itu berteriak, "Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah," itu adalah pengakuan paling mendasar akan identitas Yesus. Ia adalah satu-satunya yang memiliki kekuasaan mutlak untuk mengusir kekuatan kegelapan. Yesus tidak berkompromi. Dengan satu kata, "Diam, keluarlah daripadanya," ia menunjukkan kuasanya yang tak terbantahkan. Pria yang kerasukan itu dibebaskan, bukan dengan pertempuran panjang, melainkan dengan perintah yang sederhana namun penuh kuasa dari Yesus. Mukjizat ini bukan sekadar pertunjukan kekuatan, tetapi tanda nyata bahwa Yesus datang untuk membebaskan manusia dari segala belenggu. Setelah ibadah, ketiga sahabat itu melangkah keluar ke udara pagi yang segar. Aroma pinus dan bunga-bunga yang mekar memenuhi paru-paru mereka. Mereka berjalan di sepanjang tepi sungai, suara air yang mengalir menjadi latar belakang lembut bagi pikiran mereka, saat mereka merenungkan pesan kuat yang baru saja mereka dengar. Tommy memecah keheningan. "Kalian tahu," ia memulai, "kita juga menghadapi roh jahat di zaman modern. Mungkin bukan dalam bentuk kerasukan yang dramatis, tetapi dalam bentuk kebencian, kecemburuan, ketakutan, kecanduan, atau ketidakpedulian yang mengikat hati dan pikiran kita." Shandy mengangguk setuju. "Tepat sekali," katanya, suaranya lembut. "Kita sering merasa tak berdaya di hadapan kekuatan-kekuatan ini. Mereka bisa sangat membanjiri, membuat kita merasa terjebak, dan tidak bisa bergerak maju." Maria kemudian mengingatkan mereka. Bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki Yesus, yang firman-Nya penuh kuasa. Firman-Nya adalah terang yang mengusir kegelapan, kebenaran yang membebaskan kita dari kebohongan, dan kasih yang melenyapkan kebencian. Kita dipanggil untuk tidak hanya mendengarkan firman itu, tetapi juga mengizinkan firman itu bekerja dalam hidup kita. Tommy merenungkan kata-katanya. "Mari kita bertanya pada diri kita," katanya. "Apa roh jahat yang saat ini mengikat hidup saya? Apakah itu gosip yang merusak, kebiasaan buruk yang melemahkan, atau sikap apatis terhadap sesama? Mari kita serahkan semua itu kepada Yesus, dan biarkan firman-Nya yang berkuasa membebaskan kita." Maria tersenyum, cahaya harapan di matanya. Semoga kita menjadi saksi hidup akan kuasa Yesus, sehingga orang lain pun dapat takjub melihat bagaimana firman-Nya mengubah dan membebaskan hidup kita, dimulai dari kehidupan kita sendiri. Shandy, merasakan kedamaian dan tekad yang baru, menjawab dengan tulus, "Amin." Ketiga sahabat itu melanjutkan perjalanan mereka. Hati mereka dipenuhi dengan pesan yang kuat dan komitmen bersama untuk membiarkan firman Yesus bekerja dalam hidup mereka.